Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Trindasari, nomor induk mahasiswa 214120112, kelas MSDM K41-21. Saya akan mempresentasikan proposal bisnis Lucky Gedung Goreng untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik komunikasi dan presentasi bisnis yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti. Konten atau isi yang akan kita bahas adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 analisis keuangan, dan bab 4 penutup. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Berdasarkan data ketenagakerjaan, jumlah pengangguran di Indonesia terus meningkat, sehingga berwirausaha adalah salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran. Usaha ini diberi nama Lucky Gedung Goreng. Visi dan misi. Visi dari usaha ini adalah menjadikan makanan tradisional, terutama geduk, sebagai makanan yang bernilai jual tinggi dan banyak diminati oleh masyarakat. Misi, yaitu selalu berinovasi dengan produk tradisional, terutama geduk, kemudian berupaya untuk meningkatkan dan mengutamakan kualitas makanan, dan yang terakhir, memberi pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Kemudian, tujuan usaha. Tujuan dari usaha ini adalah untuk mengembangkan kreativitas dan dalam pembuatan makanan khas Indonesia, melestarikan jajanan tradisional sebagai bentuk pembelajaran dalam berwirausaha, serta membuka lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitar. Kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Mengenai profil usaha Lucky Gedung Goreng adalah brand dari usaha ini. Lucky Gedung Goreng memiliki cita rasa yang unik karena geduk yang legit bercampur dengan coklat yang lumer. Lucky Gedung Goreng dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang lanjut usia. Kemudian strategi pasar. 1. Segmentasi pasar, yaitu dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. 2. Target pasar yang akan kami bidik adalah pada kalangan masyarakat setempat. 3. Positioning. Kami berinovasi dengan cara menambahkan bahan baru yang membedakan makanan ini dengan makanan yang sudah ada. Bahan yang kami tambahkan yaitu coklat. Kita masuk ke pembahasan analisis SWOT. Pertama, kekuatan atau strength. Kami percaya bahwa produk Lucky Gedung Goreng akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas, karena produk kami dibuat dengan kualitas yang tinggi, dengan bahan dasar singkong yang bermutu dan diproses secara higienis. Kedua, kelemahan atau weakness. Kelemahan dari produk ini yaitu mudah ditiru, kemudian produk tidak tahan lama, dan harga bahan baku singkong yang tidak menentu. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu peluang atau opportunity. Produk gedung goreng adalah produk yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Kemudian rasa gedung goreng ini juga enak dan unik karena berisi coklat yang lumer. Keempat, ancaman atau threat, yaitu munculnya pesaing yang mungkin lebih kreatif dalam berinovasi. Kemudian adanya produk pengganti, yaitu produk buatan pabrik yang kualitasnya lebih baik dan harganya juga lebih murah. Proses produksi. 1. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan produksi ini dilaksanakan setiap pagi mulai pukul 3 sampai pukul 5 pagi. Sedangkan untuk pagi dan siang hari mulai pukul 7 dan pukul 11 adalah waktu untuk memasarkan produk. Tempat pelaksanaan untuk tempat produksi Lucky Gedung Goreng ada di Desa Ambal Kliwonan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Kedua, unsur 6M, yaitu man, material, money, machine, method, dan market. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, man atau manusia. Kita akan membutuhkan 1 pemilik usaha dan 1 orang karyawan. Kemudian material atau bahan yang akan kita gunakan yaitu singkong, gula merah, white chocolate, dark chocolate, tepung tapioka, dan minyak goreng. Untuk mesin atau alat yang akan digunakan adalah kompor gas, penggiling, pisau, nampan, talenan, solet, dan juga peniris. Selanjutnya adalah money atau modal. Berdasarkan dari estimasi bahan yang dibutuhkan dan juga harga, maka total modal yang kita gunakan adalah Rp57.000. Kemudian metode atau proses produksi. Yang pertama adalah setelah semua bahan dan alat sudah dipersiapkan, maka kupas singkong, kemudian dicuci singkong sampai bersih, kukus singkong hingga matang. Yang keempat, giling singkong bersama tepung tapioka dan juga gula merah. Setelah halus, bulatkan adonan dan isi dengan white chocolate atau dark chocolate. Kemudian goreng hingga matang dan tiriskan. Selanjutnya, gedung goreng siap untuk dikemas.
Yang selanjutnya adalah market atau pasar. Produk ini nantinya akan dipasarkan di daerah sekitar pembuatan gedung goreng. Selain itu, kita juga akan memasarkan Luki gedung goreng dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook, serta memanfaatkan marketplace, contohnya Lazada dan Tokopedia. Kita masuk ke bab 3, yaitu analisis keuangan. Yang pertama, modal. Setiap satu kali produksi, kita akan membutuhkan modal bahan baku sebesar Rp57.000. Dari modal Rp57.000 tadi akan menghasilkan 100 bungkus gedung goreng. Kemudian akan membutuhkan biaya lain-lain, yaitu biaya transportasi sebesar Rp20.000 dan biaya isi ulang gas sebesar Rp20.000. Sehingga total modal yang akan kita gunakan adalah Rp97.000. Yang kedua, harga jual. Untuk harga jual Luki gedung goreng adalah Rp2.000 per bungkusnya. Kemudian kita akan mencari laba. Laba adalah hasil penjualan dikurangi modal awal, yaitu tadi 100 bungkus gedung goreng dikali dengan 2.000, kemudian dikurangi dengan modalnya yaitu Rp97.000, maka hasilnya kita akan mendapatkan laba sebesar Rp103.000. Bab 4, yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Demikian jajanan tradisional Luki gedung goreng itu merupakan ide kami dalam merintis usaha ini. Munculnya ide ini berdasarkan dari analisis peluang yang ada di masyarakat. Yang kedua, saran. Proposal usaha ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu perlu kritik dan saran dari berbagai pihak agar lebih baik ke depannya. Berikut adalah contoh dari gambar produk gedung goreng Luki gedung goreng. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan presentasi ini kurang berkenan, dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.